Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat, nikmat iman, serta dengan segala nikmatnya, Ia masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Semoga dalam acara mulia ini kita semua mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Quran, mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Di sela-sela khutbah yang mulia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Andre Narmana Sidik dari kelas 11 IPA 4 dengan absen nomor 6. Teman-teman sekalian, dalam surah At-Taubah ayat 124 ada satu ayat yang luar biasa untuk kita renungkan tentang masalah iman iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadahu hazihi imana famma lazina amanu fazadahum imana wa hum yastabsirun. Dan apabila turun surah di antara surat-surat Al-Quran, maka sebagian dari mereka, orang-orang munafik, bertanya kepada teman-teman mereka, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dan dengan turunnya surat ini? Maka sesungguhnya orang-orang berfirman, pastilah bertambah baginya iman dengan turunnya ayat Al-Quran, dan mereka merasa gembira karenanya. Shadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, kita sering mendengar ungkapan dari para ulama bahwa iman itu yazidu mayangkus, bertambah dan berkurang. Iman kita pada tabiatnya tidak selalu stabil, ada kalanya dia dalam keadaan nyaman, dalam keadaan kuat, tapi ada kalanya juga dia dalam keadaan drop, dalam keadaan lemah, sedangkan kita selalu membutuhkan iman kita 24 jam dalam sehari. Kita butuh iman seperti kita butuh udara, karena dengan iman itu jiwa kita bisa hidup, karena dengan iman itu hati kita pasti bisa tenang. Pasti kita butuh iman, lebih dari kita butuh pulsa dan butuh handphone. Bahkan banyak orang ketika keluar rumah lalu melupakan handphonenya, pasti dia akan balik lagi ke rumah meski rumahnya jauh darinya, saking butuhnya ia tanpa handphone. Dan begitu pula dengan iman, kita tidak bisa keluar rumah tanpa adanya iman. Kita butuh iman dalam adegan hidup kita. Kita butuh iman ketika kita sedang diuji. Semoga kita tabah dan sabar. Kita butuh iman saat ibadah supaya lebih khusyuk. Kita butuh iman ketika kita muamalah supaya kita berlapang dada terhadap sikap-sikap orang lain. Kita butuh iman ketika kita sedang menghadapi orang-orang jahil agar kita mampu memaafkan mereka. Kita selalu butuh iman dalam keadaan apapun. Bahkan ketika kita dapat nikmat, kita menjadi bersyukur. Bahkan ketika rumah tangga pun butuh iman. Karena nanti Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhih ma yuhibbul nafsi. Iman seseorang itu tidak sempurna. Iman seseorang itu tidak sempurna sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Kemudian, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrimu tayyifah falyukrim jarah.
Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, hendaklah dia memuliakan dan menghargai tetangganya. Artinya semua berlandaskan iman, sehingga iman adalah salah satu kebutuhan yang cukup penting bagi kita, bahkan mungkin lebih dari pada udara untuk kita bernafas, lebih daripada air untuk kita minum, lebih daripada makanan untuk kita makan. Kita butuh iman lebih dari segalanya. Nah, sangat pentingnya iman kita sampai para ulama mengumpamakan iman itu seperti akar, lalu pohonnya adalah sabar, dan buahnya adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita ingin selalu jadi orang baik, selalu ingin menjadi orang yang happy, pengen jadi orang yang lega dadanya, lapang dadanya, dan jadi mudah memaafkan kesalahan orang lain, gak baperan, gak gampang patah, gak gampang drop, gak gampang putus asa, maka yang harus kita pupuk, kita siram lebih dahulu adalah akar keimanan dalam hati kita. Siapapun yang pengen tangguh dalam ujian hidup, siapapun yang pengen survive dalam tiap musibah, siapapun yang pengen lihat keajaiban-keajaiban di hidupnya, maka dasar yang harus dia kuatkan adalah iman. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kejutan dalam hidupnya. Kalau punya iman, Allah kasih banyak kebaikan dalam hidupnya. Makanya Nabi mengatakan hidupnya orang beriman itu dengan kalimat ajaban liamril mukmin. Menakjubkan sekali hidup orang beriman itu. Hidupnya susah tetap menakjubkan, mau kondisinya senang tetap menakjubkan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita membutuhkan iman, kita tetap stabil. Kalaupun dia berkurang, tidak drop, dan mudah-mudahan dia selalu bertambah. Gimana cara kita untuk selalu terjaga iman? Gimana kita nge-recharging iman? Gimana kita nge-refresh iman? Teman-teman sekalian, pernah gak kalian ngerasain saat-saat ketika hati kita tuh rasanya dekat banget sama Allah, hati kita rasanya pengen banget sama Allah, kangen banget sama Rasul, rasanya ibadah itu nyaman banget gitu kan, membaca Al-Quran nyaman, sholat malam nyaman, bahkan sebelum tidur kita kangen banget tahajud, kangen nih, pengen bangun, pengen doa sama Allah, pengen nangis, pengen nangis. Kapan rata-rata jawabannya kita bisa merasakan hati itu? Ketika banyak masalah, padahal kita bisa merasakan hal yang sama tanpa merasakan masalah. Gimana caranya? Duduklah di dekat para ulama, dengarlah nasihatnya. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menguatkan iman dan ketakwaan dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintahnya agar kita selalu menjadi kepribadian yang selalu dekat dengan Allah. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa agar dikuatkan iman serta takwa dan hidup tenang dunia maupun akhirat. Dan juga semoga yang mendengar teman-teman sekalian akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.